Puji Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat sore hari ini Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan bersekutu untuk memuliakan nama Bapa. Kami sangat bersyukur dan kami sudah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau disenangkan dengan semuanya itu Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus kami rindu untuk kami mau duduk diam untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sebagai alat Tuhan boleh pakai, Tuhan urapi, sehingga biar Bapak apa yang hamba sampaikan sebentar menjadi rema bagi setiap kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami bukan hanya mendengar, tapi kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, waktu ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Bapa Engkau kuasai hati kami dan pikiran kami untuk kami fokus pada pemberitaan firman. Terpuji Allah kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, keluarga besar STT Agapes Jakarta. Dalam rangka puasa kita hari ini ya. Jadi hari ini saya mau membawa satu tema bagi kita bahwa ada kekuatan besar di dalam kesepakatan. Ada kekuatan besar di dalam kesepakatan, sehingga hari ini hal yang saya mau bahas bahwa apa itu kesepakatan dan apa dampaknya. Dampaknya ketika kita yang ada dalam komunitas punya sikap hati atau punya komitmen untuk tetap bersepakat. Untuk itu, Bapak Ibu, saya ajak kita semua, kita buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. 1 Samuel yang 14, ayat yang ke-6. Karena satu ayat, saya baca buat kita semua. Ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan di situ bahwa, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jadi hari ini, dua ayat ini yang akan menjadi perenungan kita, bagaimana kuasa kesepakatan itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat 1 Samuel pasal yang ke-14 ini sebenarnya situasi di mana kalau kita melihat latar belakangnya di sini, bangsa Israel ini baru menjadi suatu kerajaan ya. Kalau kita lihat di pasal yang ke-12 di sana Saul baru dipilih menjadi raja oleh karena apa? Undian ya, undian. Dan karena ada satu kesalahan di pasal yang ke-13, ada masalah besar yang terjadi sampai kerajaan ini akan terpecah. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat ketika di ayat 6 tadi kita baca bahwa berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang dekat ke pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ketika Yonatan ada Raja Saul yang tidak menghormati Tuhan. Dalam hal ini Nabi Samuel pada waktu itu. Dengan membakar korban sendiri. Dan di sini krisis besarnya itu bisa kita lihat di pasal 13 ayat 19 sampai ayat 22. Minta salah satu orang membaca. Pasal 13 ayat 19 sampai 22. Firman Tuhan, seorang tukang besi
tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang pusat. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini menghadapi suatu perang yang besar, tapi mereka mengalami krisis. Krisisnya apa di sini? Bahwa ternyata dari barisan Israel itu tidak ada satu persiapan pun. Kenapa saya bilang tidak ada persiapan? Karena di sini dikatakan di ayat yang dibacakan oleh Astrilin bahwa mereka itu tidak ada tukang besi untuk membuat senjata, dan yang ada itu hanya Raja Saul dan anaknya Yonatan. Dan kenapa saya bilang bahwa ini adalah hal yang luar biasa, di mana kuasa kesepakatan itu akan membawa dampak yang besar itu, karena hanya berdasarkan Yonatan dan juga ayahnya yang punya senjata itu. Yonatan berkata kepada bujangnya untuk maju melawan orang yang besar itu. Sedangkan ini posisinya itu mereka lagi menghadapi orang yang banyak. Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan bahwa suatu pasukan pengawal orang Filistin itu telah keluar ke pelintasan gunung Mikmas. Jadi di sini orang Israel ini sedang menghadapi peperangan besar dengan persenjataan yang minim. Hanya Yonatan dan juga ayahnya yang punya senjata. Dan juga pasukan mereka itu, kalau kita lihat di ayat yang kedua bagian akhir itu, bahwa orang yang ada bersama-sama dengan mereka itu kira-kira cuma 600 orang banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat situasi ini mustahil. Mustahil untuk Yonatan dan juga orang Israel ini, mereka mau mengalahkan orang Filistin ini. Tetapi di tengah situasi yang seperti ini, di tengah bangsa Israel yang ketakutan, tampillah Yonatan untuk maju menyerang orang Filistin pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketika ada dua orang sepakat di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa menjadi suatu benih iman bagi setiap umat Tuhan yang mau menerima dan mempercayai janji-janji ilahi Allah, bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bahwa hari ini saya mau bagikan kepada kita ada 3 hal. 3 hal atau 3 bentuk benefit atau keuntungan dan kemenangan bagi orang yang bersepakat. Akan diperoleh dari kesepakatan. Yang mau kita lihat di sini adalah bahwa hal yang pertama, dengan adanya kesepakatan maka kita bisa lihat adanya kehadiran Tuhan. Tetapi yang saya mau garis bawah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ada Alkitab mencatat beberapa kasus di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada kesepakatan juga, tapi malah kesepakatan yang menghancurkan. Makanya saya mau garis bawahi bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Kalau kita melihat di Kejadian pasal 11 ayat 8-9, di sana ada kesepakatan juga, tapi kesepakatan yang menghancurkan. Itu kisah Babel ya, Menara Babel. Di sana mereka bersepakat untuk melawan Tuhan. Nah, ada juga kesepakatan antara Ananias dan Safira juga. Itu kesepakatan, tapi kesepakatan yang menghancurkan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yonatan dan bujang pembawa senjatanya itu menghampiri perkemahan musuh, ada satu hal yang sangat penting yang mereka lakukan, yaitu mereka berdua bukan hanya asal nekat, yaitu mereka nekat dengan pakai nama Tuhan. Ini sering terjadi ya, sering terjadi dalam kehidupan kita, entah itu orang percaya maupun orang tidak percaya. Terkadang kita tidak bisa membedakan antara nekat dan berhikmat ya. Kita kadang nekat, oh Tuhan pasti tolong, tapi ternyata iman kita nggak seperti apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat Yonatan dan bujangnya ini, mereka memakai nama Tuhan itu tidak dengan sembarangan, tapi mereka membawa senjatanya dengan mencari kehendak Tuhan lebih dahulu,
sebelum mereka melangkah. Nah itu kita mau melihat di sini bahwa kenapa atau di mana letaknya mereka mencari kehendak Tuhan lebih dulu. Di ayat 8 dan ayat yang sampai ke 10. Coba Eyen baca ayat 8 dan ayat 8 sampai 10. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. 10. Ayat 10. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ya. Jadi itu ayat itu seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka bukan dengan sembarangan, tapi mereka meminta petunjuk. Apabila ada jawaban dari musuh, maka mereka akan pergi menghadang. Dan itu ternyata benar terjadi. Itu benar terjadi sehingga ketika mereka maju, mereka bukan hanya menggunakan nama Tuhan, tapi mereka minta tanda daripada Tuhan. Itu adalah landasan bagaimana mereka bertindak untuk mengalahkan orang Filistin pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di kisah ini bahwa mereka, Yonatan dan juga pembawa senjatanya itu mereka sama-sama sepakat bahwa mereka menaruh kesepakatan mereka itu di atas kebenaran firman Tuhan. Dan karena prinsip firman Tuhan ini juga banyak dicatat ya di dalam bilangan pasal yang ke-11 ayat 23, 2 raja-raja di sana dikatakan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, makanya di situ Tuhan akan menjawab. Nah, di sini kita bisa garis bawahi bahwa kesepakatan yang benar harus didasarkan hanya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan kesepakatan yang nekat. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kesepakatan yang nekat itu bisa membawa kehancuran. Atau kesepakatan yang tidak benar bisa membawa kehancuran. Maka itu sangat membahayakan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ketika kita melihat sikap dari pembawa senjatanya ini, bahwa dia tidak punya senjata, tapi dia memegang senjata Yonatan. Di sini kita melihat bahwa sikap dari seorang hamba yang benar-benar taat, dan juga dia patuh, dia hormat, bahkan dia sepakat dengan tuannya. Sehingga kalau Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sebagai organisasi saat ini, saya tidak membawa jauh-jauh kemanapun itu, saya hanya bawa ke konteks kita sekarang, ke dalam kehidupan nyata kita. Sekarang ini, kalau kita berbicara dengan kuasa kesepakatan, apa yang sudah kita buat di dalam lingkungan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam komunitas kita sekarang ini. Ketika kita di asrama, kita punya pemimpin. Ketika kita di tempat bekerja, yaitu di kantor, kita punya pemimpin. Apa yang kita patut contoh dari sikap Yonatan itu, dan juga bujangnya? Kuasa kesepakatan. Karena kesepakatan itu mendatangkan kehadiran Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sikap hamba atau bujang dari Yonatan ini membawa kita sebagai orang-orang yang sedang dididik, anak-anak asrama khususnya, sedang dididik. Di sini dikatakan bahwa perlu adanya suatu sikap patuh, suatu sikap taat, suatu sikap hormat kepada pemimpin, dan dengan begitu bisa adanya suatu kesepakatan. Saya yakin dan percaya juga pasti di asrama ada kesepakatan-kesepakatan lain yang mungkin Andi nggak tahu, yang mungkin Ibu Rika nggak tahu, mungkin Sally dan juga Astrid nggak tahu. Bisa saja anak-anak asrama putri punya kesepakatan lain, dan kesepakatannya itu bukan untuk sesuatu yang membangun, bukan untuk sesuatu yang menghadirkan hadirat Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ketika hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita, bahwa ada satu kuasa
kesepakatan, yaitu dengan adanya kesepakatan, maka ada hadirat Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah sikap taat, patuh, dan hormat kepada pemimpin untuk bisa melaksanakan apa yang namanya kesepakatan. Itu hal pertama yang mau kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Dan hal yang kedua kita melihat di sini, ada kuasa pemulihan di dalam kesepakatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita ke kuasa pemulihan dan di dalam kesepakatan, ada hal-hal yang bisa kita lihat di sini bahwa ada kemenangan. Hal kedua yang mau saya bagi adalah bahwa ada kemenangan atas musuh di dalam kesepakatan. Kalau kita lihat di konteks ayat yang kita baca hari ini, 1 Samuel pasal 14 ayat 6, ada kemenangan atas musuh di dalam kesepakatan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-14 dan ayat yang 15. Minta salah satu, Seli yang baca. Ayat 14 dan 15. Firman Tuhan, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepempajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan dipandang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah. Itu gentar dan bunyi gemetar, sehingga menjadi gentaran yang dari Allah. Ya, terima kasih Seli. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika adanya kesepakatan di ayat yang 6 dan 7, ada kemenangan atas musuh. Jadi Bapak Ibu, berkat yang kedua, saat Yonatan dan pembawa senjatanya itu mulai melangkah bersama dengan Allah dalam kesepakatan mereka, di situ kita lihat bahwa terjadi kemenangan. Di sini dikatakan bahwa yang pertama itu ada mereka kalahkan 20 pasukan oleh mereka. Dan kemudian ada kegentaran di perkemahan musuh, bahkan menyebar sampai ke padang dan bahkan di seluruh rakyat, bahkan sampai bumi gemetar. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita punya suatu kesepakatan yang benar, maka ada kemenangan atas musuh. Ada kemenangan atas musuh di sini. Jadi hari ini kita jangan bicara soal musuh yang musuh yang jauh lah. Banyak musuh-musuh di antara kita yang mungkin nggak kelihatan. Jadi masing-masing punya musuh pribadi lah. Tapi ketika kita punya kesepakatan, kayak dalam hidup bersama ada musuh-musuh seperti iri hati, sering dendam, sering ada teman yang sudah kekurangan tapi masih ada juga yang ambil uangnya, ambil sabunnya, kan kasihan. Itu juga musuh. Jadi kita jangan pikir musuh yang datang bawa senjata, jangan kita pikir musuh yang datang bawa pedang, tapi kita lihat di sekitaran kita, di lingkungan kita ada sekarang ini, ada nggak musuh-musuh kita. Ketika kita sepakat sama-sama dalam komunitas kita, dalam kehidupan bersama, dan kita sepakat untuk sama-sama hidup saling membangun, hidup saling memotivasi untuk hidup benar, maka kita pasti akan menang atas musuh-musuh itu. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ketika ada kesepakatan, maka kita bisa melihat bahwa tidak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan. Ketika kita ada kesepakatan, maka pasti ada kemenangan besar. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita punya kesepakatan, kayak misalnya waktu kita ada doa-doa pelepasan, ada orang yang sakit, ketika kita punya yang namanya kesepakatan, kayaknya kenapa ketika setiap kali ada yang kerasukan, kita pasti doanya itu doa sepakat. Doa kita kelilingin orangnya, kita doa sampai 1 hari suntuk pun tetap kita doakan. Itu namanya kuasa kesepakatan. Karena soal kuasa, kita berharap bahwa di dalam kesepakatan itu kita bisa mengalahkan musuh. Kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berkat yang kedua yang bisa saya bagikan buat kita hari ini bahwa ada kemenangan besar atas musuh di dalam kesepakatan.
Dan hal yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kak Dian yang baca. Aku nyalain dari sini. Firman Tuhan, lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Ya, puji nama Tuhan. Jadi berkat yang ketiga adalah bahwa ketika ada kesepakatan, maka ada kuasa pemulihan. Ketika sebelum ada kesepakatan, ada orang-orang Israel yang malah menjadi pengkhianat, menjadi pembelot. Bahkan ada orang yang juga ketakutan, bahkan bersembunyi di gua-gua batu. Bahkan ada yang pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ketika ada kesepakatan antara Yonatan dan juga pembawa senjatanya dan mereka mengalahkan orang itu, maka ada kuasa pemulihan, ada pemulihan di situ. Sehingga mereka sanggup mengalahkan musuh dan juga mendatangkan suatu kuasa pemulihan yang besar. Bahkan kita lihat di situ bahwa pembelot-pembelot dari orang Israel yang memihak kepada orang Filistin akhirnya dimenangkan kembali. Mereka berbalik kepada pihak Israel. Kita lihat ya di ayat 21 tadi, bahwa selain ada orang pembelot-pembelot atau pengkhianat-pengkhianat yang mereka bergabung dengan orang Filistin dan melawan kembali bangsanya sendiri, ketika ada dua orang yang melakukan kesepakatan, mereka bisa dipulihkan kembali. Mereka bisa dibawa kembali untuk bergabung dengan Israel. Bahkan orang-orang yang tadinya penakut di ayat yang ke-22 ya. Ada orang-orang penakut yang bersembunyi. Mereka memperoleh kekuatan. Mereka memperoleh keberanian untuk kembali bergabung dengan pasukan Israel dan mereka juga ikut bertempur pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini yang saya bagikan kepada kita adalah bahwa kuasa kesepakatan itu sangat luar biasa dampaknya. Yang tadi pertama, ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Yang kedua, ada kemenangan atas musuh ketika kita punya kesepakatan. Dan yang ketiga, ada kuasa pemulihan di dalam kesepakatan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali di sini bahwa ketika kita ada dalam kehidupan bersama, ada orang-orang yang kita kasihi tapi mereka terhilang dari kasih Allah. Orang-orang terdekat kita mungkin mereka terhilang, bahkan mungkin mereka membelot dan mereka kembali menjadi musuh buat kita. Itu orang-orang terdekat kita ya. Ya mungkin kalau kita lihat ya untuk saat-saat ini banyak bukan hanya kita, banyak yang kadang dibilang kacang lupa kulit. Ya dulu orang-orang yang kita besarkan tapi lama-lama menjadi musuh buat kita. Atau juga mungkin ada orang-orang yang memang kita kasih tapi mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak mau bersama-sama dalam persekutuan dengan kita. Itu pasti ada. Tetapi dengan hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa ada kuasa dalam kesepakatan. Maka mari kita untuk rebut mereka kembali. Rebut mereka kembali untuk mereka bergabung kembali dengan kita. Dalam artian bahwa kita menangkan mereka. Jangan kita cari yang jauh-jauh. Di sekitaran kita dulu. Makanya tidak salah Yesus bilang pergi dahulu dari Yerusalem. Baru ke Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Mulai dari orang-orang yang di sekitaran kita dulu, baru bisa kita keluar lebih jauh. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23 di sana bahwa dikatakan musuh kita itu adalah iblis, bukan orang yang dipakai iblis.
Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, itu yang kita benci itu dosanya, bukan orangnya. Jangan kita berpikir bahwa itu dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kita mengasihi jiwanya, mengasihi orangnya, kita benci dosanya. Pribadinya itu yang mau kita rebut kembali, kita mau menangkan kembali, kita mau untuk pulihkan. Karena ketika kita punya kesepakatan, kita pasti bisa untuk memenangkan itu. Jadi puji nama Tuhan, hari ini yang saya bisa bagikan adalah 3 berkat ini melalui kesepakatan Yonatan dan juga bujangnya memberikan kita teladan bahwa ada kuasa dalam kesepakatan. Jadi saya harap kita juga akan mengaminkan firman Tuhan ini dengan membacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kepada kita semua supaya jangan ribut. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Dalam komunitas kita, di dalam kebersamaan kita, ketika kita hidup rukun, maka saya percaya bahwa kita juga bisa dan sanggup untuk melakukan yang namanya kesepakatan. Dan ketika kesepakatan itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dalam diri kita, maka saya percaya 3 berkat tadi bisa menjadi bagian kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan pada saat sore hari ini. Tuhan, hamba terbatas untuk menyampaikannya, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk menerjemahkannya kepada kami semua dan bahkan memberikan kami kemampuan untuk mempraktekannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin.